Selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahasan yang koneksinya benar-benar di luar dugaan. Kita akan coba melihat salah satu cerita paling tua di dunia, kisah Nabi Nuh, tapi pakai kacamata biologi modern yang sangat-sangat spesifik. Betul. Sumber yang kita bedah hari ini adalah sebuah teks dari Jaka Elbar Al-Barani. Dan ini bukan soal mencari sisa-sisa bahtera di puncak gunung atau memperdebatkan geologi banjir besar. Bukan itu ya? Bukan. Teks ini mengajak kita melakukan sesuatu yang jauh lebih radikal, yaitu membaca kisah Nuh sebagai sebuah alegori untuk proses penciptaan manusia di level seluler. Tepat. Jadi misi kita kali ini adalah memetakan narasi tentang Nuh, bahteranya, dan juga putra-putranya ke dalam sebuah proses yang terjadi di dalam tubuh kita semua, yaitu embriologi. Mulai dari satu sel pertama sampai keragaman genetik. Kedengarannya memang, gimana ya, cukup jauh? Jauh sekali, tapi percayalah ini akan jadi perjalanan yang sangat menarik. Ini memaksa kita untuk menggeser perspektif dari teleskop yang melihat sejarah kuno menjadi mikroskop yang mengintip ke dalam inti sel. Persis. Oke, mari kita langsung masuk. Pertanyaan besarnya, bagaimana bisa sebuah kisah tentang bencana global yang memusnahkan peradaban justru bercerita tentang awal mula kehidupan yang paling intim? Dari mana kita harus memulai ini? Titik awalnya menurut teks ini ya dari Nuh sendiri. Dalam banyak tradisi, Nuh itu kan digelari Abul Bashar Yasani. Ayah kedua umat manusia. Betul, artinya ayah kedua umat manusia. Setelah banjir surut, seluruh peradaban manusia yang ada sekarang dimulai lagi dari dia dan keluarganya. Ini adalah sebuah riset total. Sebuah titik nol yang baru. Satu individu yang jadi cikal bakal dari segalanya. Oke, konsep ini cukup jelas. Lalu, gimana ini nyambungnya ke biologi? Nah, disinilah analogi pertama yang jadi fondasi argumen ini muncul. Teks ini menyejajarkan awal baru peradaban itu dengan titik awal kehidupan seorang individu manusia. Coba Anda bayangkan momen konsepsi. Oke. Ketika satu sel sperma bertemu dengan sel telur. Dan dari pertemuan itu terbentuklah satu sel tunggal yang disebut zigot. Sel yang satu ini luar biasa karena di dalamnya sudah ada semua informasi genetik dari kedua orang tua. Seluruh cetak biru. Setengah dari ayah, setengah dari ibu. Satu sel, tapi berisi semuanya. Persis. Jika Nuh adalah titik awal peradaban baru, maka zigot adalah titik awal seorang individu baru. Semua potensi, semua instruksi terkandung dalam satu unit tunggal itu. Dan di dalam inti sel zigot inilah, unit-unit yang membawa instruksi itu berada. Kita kenal sebagai kromosom. Oke. Jadi, argumen pertamanya adalah, Nuh di dalam bahtera itu adalah simbol dari zigot yang siap memulai perjalanannya. Wow, oke. Nuh sebagai zigot nih, ide yang besar. Kalau begitu, penumpang di dalam bahtera itu pastilah komponen-komponen di dalam sel tersebut. Di situkah putra-putranya masuk ke dalam gambaran ini? Tepat di situ. Para penumpang utama di bahtera, selain Nuh, adalah putra-putranya. Dan mereka, menurut interpretasi ini, adalah simbol dari kromosom itu sendiri. Tapi sebelum kita cocokkan satu persatu, kita perlu paham dulu arti kata kromosom. Ini krusial. Silakan, ini sepertinya detail yang penting sekali. Dari mana asal kata itu? Kata kromosom itu asalnya dari bahasa Yunani, gabungan dari dua kata. Kromo, yang artinya warna, dan som, yang artinya tubuh. Warna, tubuh. Jadi secara harfiah, kromosom itu artinya warna tubuh. Kenapa dinamai begitu? Agak aneh ya? Ya, karena ketika para ilmuwan pertama kali melihatnya di bawah mikroskop pada abad ke-19, struktur ini sangat mudah menyerap zat pewarna tertentu. Jadi, di tengah sel yang mayoritas bening, kromosom ini jadi satu-satunya bagian yang berwarna, gitu. Oh, oke. Masuk akal secara teknis. Tapi, teks yang kita bahas ini mengambil makna harfiah warna tubuh itu dan membawanya ke arah yang sangat provokatif. Nah, di sini ceritanya jadi sangat menarik. Teks ini langsung menghubungkan makna warna tubuh dengan 3 putra Nuh yang selamat, Ham, Sem, dan Yafits. Secara tradisional kan, dalam banyak tafsir turun-temurun, ketiga putra inilah yang diyakini menjadi nenek moyang dari ras-ras manusia yang berbeda. Benar. Ham seringkali diasosiasikan dengan bangsa-bangsa di Afrika, Sem dengan bangsa-bangsa di Timur Tengah, dan Yafits dengan bangsa-bangsa di Eropa dan Asia. Teks ini melihat narasi itu bukan sebagai catatan etnografi, tapi sebagai simbolisme yang sangat kuat. Tunggu dulu,
saya ingin sedikit mengklarifikasi di sini. Menghubungkan 3 putra Nuh dengan ras atau warna kulit adalah interpretasi yang sangat tua dan jujur saja, terkadang digunakan untuk tujuan yang problematis dalam sejarah. Betul sekali. Gimana teks sumber ini menemaninya agar tidak jatuh ke dalam stereotip rasial, tapi tetap fokus pada gagasan keragaman genetik? Pertanyaan yang sangat penting. Dan inilah, menurut saya, keindahan dari interpretasi ini. Teks ini sama sekali tidak menggunakan kerangka itu untuk menciptakan hierarki atau pemisahan. Justru sebaliknya. Oke. Dengan mengaitkannya pada konsep kromosom atau warna tubuh, argumennya menjadi keragaman ras manusia, berbagai warna dari tubuh manusia, semuanya berasal dari sumber genetik tunggal yang sama. Nuh sang zigot tadi. Tepat. Ini bukan tentang perpecahan, tapi tentang variasi yang indah dari cetak biru yang sama. 3 putra yang selamat adalah simbol dari variasi genetik yang sehat dan fungsional. Oke, jadi ini sebuah pembingkaian ulang, bukan tentang asal-usul ras secara literal, tapi metafora untuk keragaman genetik yang sehat yang menghasilkan fenotip atau penampilan fisik yang berbeda-beda. Saya paham. Persis. Tapi kalau ada 3 putra yang selamat dan melambangkan keragaman yang sehat, ini menyisahkan 1 putra lagi, Kanaan. Kisah Nuh kan punya 4 putra, bagaimana dia masuk ke dalam analogi ini? Nah, disinilah interpretasi ini masuk ke bagian yang paling tragis sekaligus paling brilian. Mari kita kembali ke biologinya sejenak. Dalam genetika, kromosom manusia itu tidak semuanya sama persis bentuknya. Berdasarkan letak pinggangnya atau yang disebut sentromer, kita mengklasifikasikannya menjadi 4 tipe utama. 4 tipe, jadi bukan cuma soal jumlah, tapi juga bentuk. Apa saja itu? Betul, bentuknya penting. Ada 4 jenis. Metasentrik, di mana sentromernya ada persis di tengah. Jadi bentuknya kayak huruf X yang sempurna. Lalu ada submetasentrik. Sentromernya sedikit bergeser. Agar miring ya? Betul. Kemudian akrosentrik, sentromernya sudah sangat dekat ke salah satu ujung. Dan yang terakhir, telosentrik, di mana sentromernya ada di ujung sekali. Jadi pada dasarnya ini adalah klasifikasi bentuk. 4 putra. 4 tipe kromosom. Saya mulai melihat polanya. Jadi teks ini berargumen bahwa keragaman bentuk kromosom inilah yang disimbolkan oleh keempat putra Nuh. Tepat sekali. 3 yang pertama, Ham, Syam, dan Yafits, disimbolkan sebagai 3 tipe kromosom yang membawa instruksi untuk keragaman yang sehat. Tapi kemudian ada putra keempat, Kanaan. Figur yang tragis. Sangat tragis. Dalam kisahnya, dia menolak ajakan ayahnya untuk naik ke Bahtera, yakin bisa selamat di puncak gunung, tapi akhirnya dia tenggelam, ditelan banjir. Sebuah kisah yang sangat menyedihkan. Dia tidak berhasil ikut dalam perjalanan. Jadi, dalam analogi ini, apa yang diwakili oleh Kanaan yang tenggelam? Jika 3 putra lainnya adalah variasi kromosom yang fungsional, maka Kanaan yang gagal melanjutkan perjalanan, yang tenggelam, diinterpretasikan sebagai simbol untuk kelainan genetik. Ini adalah metafora untuk apa yang terjadi ketika ada kesalahan fatal dalam cetak biru genetik. Kesalahan seperti apa? Bisa lebih spesifik? Tentu, dalam biologi, kadang terjadi kesalahan saat sel membelah. Bisa jadi ada kromosom yang jumlahnya salah, terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau bentuknya rusak. Oke. Kelainan seperti ini bisa memicu gangguan perkembangan yang parah, atau bahkan menyebabkan janin gagal berkembang sama sekali. Dengan kata lain, sebuah kegagalan dalam perjalanan kehidupan di tingkat seluler. Jadi, tenggelamnya Kanaan itu adalah simbol dari keguguran atau kelainan kongenital. Persis. Sumber ini secara eksplisit menyebut sindrom Down sebagai contoh kondisi yang disimbolkan oleh tenggelamnya Kanaan. Secara biologis, sindrom Down kan terjadi ketika ada salinan ekstra dari kromosom ke-21. Betul. Jadi, cetak birunya tidak berjalan sesuai standar 46 kromosom. Analogi tenggelamnya Kanaan di sini diartikan sebagai kegagalan set instruksi genetik ini untuk selamat dan berfungsi secara normal dalam proses perkembangan. Ini cara pandang yang luar biasa empatik ya. Mengubah sebuah kisah yang sering dibaca sebagai hukuman ilahi atas pembangkangan menjadi sebuah metafora untuk tragedi biologis yang bisa terjadi pada siapa saja. Ini menghilangkan elemen penghakiman dari ceritanya. Benar, dalam kerangka ini tenggelamnya Kanaan bukan lagi soal moral,
Tapi soal biologi, ini adalah lambang dari sebuah proses alamiah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Sebuah proses di mana set instruksi genetiknya tidak dapat bertahan. Tepat. Narasi moral diubah menjadi sebuah alegori biologi. Ini benar-benar menyatukan semua elemennya. Nuh sebagai zigot, 3 putranya sebagai keragaman genetik yang sehat, dan 1 putranya sebagai simbol dari potensi kelainan genetik. Semuanya ada di dalam satu paket awal. Benar. Ini membawa kita pada pertanyaan terakhir, dan mungkin yang terbesar, wadahnya sendiri, bahteranya. Saya selalu membayangkan sebuah kapal kayu raksasa yang mengapung di lautan. Apakah kata yang digunakan dalam teks aslinya memang sesederhana itu? Nah, ini adalah salah satu poin terpenting dan jadi puncak dari argumen dalam teks ini. Penggalian terhadap pilihan kata atau diksi seringkali membuka lapisan makna yang sama sekali baru. Oke. Ternyata, kata yang umum untuk kapal atau perahu dalam bahasa sumbernya, yaitu shafinah, justru tidak digunakan dalam konteks ini. Jadi selama ini kita salah membayangkannya. Kalau bukan safina, lalu kata apa yang dipakai? Kata yang muncul, menurut analisis teks ini, adalah fulka atau fulki. Dan disinilah kuncinya. Teks ini menyatakan bahwa makna dasar dari fulka bukanlah kapal besar yang mengarungi samudra, melainkan sesuatu yang jauh lebih spesifik, Apa itu? yaitu kamar atau ruang tertutup. Tunggu. Kamar, bukan kapal. Itu mengubah segalanya. Sebuah ruang tertutup yang melakukan perjalanan. Ini menggeser imajinasi kita dari sesuatu yang eksternal dan masif menjadi sesuatu yang internal dan terkandung. Tepat. Dan sekarang, coba kita hubungkan kembali dengan analogi embriologi yang sudah kita bangun dari tadi. Apa artinya jika bahtera Nuh sebenarnya adalah sebuah kamar atau ruang? Kalau Nuh adalah zigot dan penumpangnya adalah kromosom, maka kamar tempat mereka melakukan perjalanan. Ya, Itu adalah rahim. Itu pasti rahim. Sebuah ruang biologis, sebuah kamar tempat zigot dilindungi, diberi nutrisi, dan memulai perjalanannya. tepat sekali. Konsep fulka sebagai kamar menjadi metafora yang sangat kuat untuk rahim. Perjalanan itu bukan lagi tentang mengarungi banjir global di atas air. Dalam pembacaan ini, pelayaran Nuh adalah perjalanan penciptaan kehidupan itu sendiri. Wow, Zigot, Nuh, melakukan perjalanan di dalam fulka, rahim, membawa di dalamnya potensi keragaman, Ham, Sam, Yafits, dan juga risiko kelainan, Kanaan. berarti banjirnya itu cairan ketuban, perjalanannya bukan di laut lepas, tapi perjalanan luar biasa selama 9 bulan di dalam sebuah ruang yang aman. Ini benar-benar memetakan ulang seluruh cerita. Seluruh drama penciptaan seorang manusia terkandung dalam metafora itu. Banjir menjadi lautan cairan amniotik dan bahtera menjadi ruang kehidupan itu sendiri. Ini adalah sebuah rekontekstualisasi total. Sebuah epik kosmik ternyata juga merupakan sebuah drama biologi seluler yang intim. Benar sekali. Luar biasa. Ini menyatukan semuanya dengan begitu rapi. Bukan lagi kisah tentang kapal dan hewan di tengah bencana, tapi tentang sel, DNA, dan ruang biologis yang memungkinkan kehidupan baru untuk dimulai. Sebuah cara pandang yang mengajak kita melihat teks-teks kuno bukan hanya sebagai catatan sejarah atau ajaran moral, tapi juga sebagai wadah yang mungkin menyimpan pola-pola pengetahuan tentang alam semesta dan diri kita sendiri yang dikodekan dalam bahasa simbol. Jadi, mari kita rekap sebentar. Kita telah melihat sebuah interpretasi yang sangat tidak biasa, di mana Nuh adalah titik awal kehidupan, sebuah zigot. Keempat putranya adalah simbol dari 4 jenis kromosom. Betul. 3 di antaranya yang selamat mewakili warna tubuh, keragaman genetik manusia yang sehat. Sementara 1 putra yang tenggelam melambangkan kemungkinan tragis dari kelainan genetik. Dan yang menyatukan semuanya, bahtera itu sendiri bukanlah sekedar kapal yang mengarungi lautan, melainkan fulka, sebuah kamar, sebuah ruang biologis yang identik dengan rahim, tempat semua potensi dan risiko ini memulai perjalanan penciptaannya. Ini benar-benar sebuah pengalihan dari makro ke mikro. Dari kisah peradaban menjadi kisah penciptaan individu. Sebuah perspektif yang sangat kuat. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Setelah kita melihat bagaimana narasi kuno ini bisa dibaca melalui lensa biologi seluler, sebuah kerangka yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh audiens aslinya, coba pikirkan ini. Silakan.
Kerangka interpretasi tak terduga apalagi yang mungkin tersembunyi dalam kisah-kisah lain yang sudah Anda kenal. Mungkin cetak biru pemahaman modern tentang fisika kuantum, tentang struktur kesadaran dalam psikologi, atau bahkan tentang jejaring informasi sudah tertulis di sana dalam bentuk metafora. Menunggu untuk ditemukan kacamata yang tepat untuk membacanya. Tepat. Menunggu untuk dibaca dengan cara yang baru. Sebuah pertanyaan yang membuat kita ingin membuka kembali buku-buku lama dengan mata yang baru. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam penelusuran yang sangat mendalam kali ini.